Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, salah satu SMK di Purbalingga, Jawa Tengah memiliki metode pembelajaran unik dalam mata pelajaran keahlian bisnis digital. Ya, para siswa dilatih untuk memasarkan produk melalui berbagai platform penjualan digital secara langsung yang dilakukan di studio sekolah. Beginilah materi pembelajaran keahlian bisnis digital yang dilakukan oleh puluhan siswa di SMK Negeri 1 Purbalingga, Jawa Tengah. Secara berkelompok, para siswa ini melakukan penjualan berbagai macam produk UMKM secara langsung melalui berbagai platform penjualan di media sosial di ruang laboratorium bisnis digital. Para siswa kelas 11 dengan sangat antusias dilatih untuk bisa melakukan penjualan secara digital dari mata pelajaran keahlian pemasaran. Selain itu, para siswa juga belajar melakukan pengeditan video yang dibuat sebelum diupload ke akun media sosial miliknya. Melalui metode pembelajaran dengan sistem ini dianggap lebih efektif karena siswa bisa memasarkan langsung produk yang dijual, termasuk dalam berkomunikasi dengan calon pembelinya. Karena zamannya itu modern ya, zamannya itu modern karena kita, zamannya itu serba digital karena kita gengsi, kita juga bisa live selling barang-barang. Sejauh ini sudah berapa pemesan yang komisinya itu udah 2.614.000. Tiap hari itu ada banyak yang beli ya, karena kita setelannya itu flat shoes, jadi yang beli setiap harinya itu flat shoes di komisi 8.000. Setiap hari rata-rata dapatnya berapa? Setiap hari rata-rata tergantung pembelian. Kalau satu harinya itu bisa 10.000 atau 30 ribuan. Iya. Kepala Program Studi Pemasaran SMKN 1 Purbalingga, Menik Yuli Hartini mengatakan, selain mengajarkan siswa untuk bisa melakukan pemasaran secara digital, program ini juga mengenalkan produk UMKM lokal Purbalingga yang masih perlu dikenalkan kepada masyarakat. Kelas 11, metode pembelajaran langsung project. Jadi project based learning sesuai dari arahan NOAPA kurikulum kami dan Bapak Kepala Sekolah kami. Jadi langsung praktek. Jadi kami juga bekerja sama dengan Dinkop UKM gitu untuk memasarkan produk-produk UMKM Purbalingga, terutama ya seperti produk makanan, kemudian seperti keripik yang tadi di live kan, kemudian ada knalpot, ada jok mobil juga. Alhamdulillah sih anak-anak semangat, bahkan sampai rumah masih kadang-kadang nge-live walaupun nggak dikasih PR. Program ini juga diharapkan bisa membangkitkan minat wirausaha bagi para siswa sejak dini, agar nantinya mereka bisa lebih berkembang dalam bidang pemasaran. Pembelajaran Afidat ini yang kami atur dengan menggunakan sistem pembelajaran blok. Blok itu misalkan untuk kelas 11 digital, untuk produktifnya itu kan ada 22 jam. Kita blok seminggunya itu menjadi 3 atau 4 hari. Kemudian utamanya adalah untuk membekali anak-anak dalam penguasaan kompetensi sekaligus bisa bersosialisasi secara langsung dalam dunia bisnis untuk bekal dirinya, dan mereka pun walaupun masih sekolah udah memulai untuk berbisnis online ini dengan bisa belajar, mereka udah belajar dan juga langsung terjun di lapangan nanti. Meski praktik pembelajaran digital marketing ini baru dimulai pada awal tahun 2025, para siswa sangat menikmati praktik dari pembelajaran digital marketing ini. Pihak sekolah juga tetap memantau hasil pendapatan para siswa agar mereka tetap bijak dalam mengelola uang yang diperoleh dari hasil penjualan produknya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Darby Tias, Metro TV. Dan pemirsa, kami akan langsung berbincang dengan Kepala Sekolah SMKN 1 Purbalingga, Pak Mariono. Pak Mariono, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Mariono, boleh tolong diceritakan bagaimana awal mula daripada inovasi program jurusan digital marketing ini, Pak Mariono? Kalau awalnya memang ini di SMK untuk kelompok bisnis dan manajemen itu ada program keahlian yang namanya pemasaran. Di mana dalam program keahlian pemasaran itu ada 2 konsentrasi, yaitu bisnis retail dan bisnis digital. Dan kami kebetulan dua-duanya ada konsentrasi tersebut.
Yang salah satunya untuk konsentrasi bisnis digital. Memang di era sekarang ini termasuk sebuah konsentrasi yang sangat diminati karena anak-anak itu akan belajar, tapi juga di samping belajar secara formal dari keilmuan, tapi juga untuk penguatan dan penguasaan kompetensi itu juga sambil berbisnis yang merupakan bekal yang mungkin bisa dikatakan sangat luar biasa yang nantinya itu setelah tamat pun akan bisa tinggal melanjutkan dari apa yang sudah didapat kompetensi yang ada di SMK 1 Purbalingga itu. Oke, Pak Mariono, dampaknya sejauh ini yang dirasakan oleh para siswa seperti apa? Apakah mereka semakin yakin akan memulai bisnis setelah lulus atau semakin percaya diri ketika lulus nanti bisa masuk ke dunia usaha dengan modal yang sudah lengkap? Atau seperti apa cerita para siswa, Pak? Dampaknya yang pasti lebih banyak dampak positifnya. Yang pertama memang walaupun di awal siswa itu awalnya itu memang masih ada rasa kurang percaya diri. Tapi lama-kelamaan karena sering berada di depan kamera, lama-kelamaan akan terbiasa dan akhirnya malah menjadi semacam apa ya, semacam ya kayak kesenangan atau hobi. Hingga anak-anak di samping melakukan pembelajaran di sekolah, malah kadang-kadang saat pulang sekolah pun banyak yang live juga untuk untuk hobi, di samping juga untuk bisa mendapatkan istilahnya itu profit bagi anak-anak tersebut. Ya. Pak Mariono, boleh diceritakan apakah ini hanya praktik saja atau memang berjualan langsung? Dan kalau berjualan langsung boleh bocorin sedikit dong Pak, kira-kira berapa penghasilannya dan penghasilannya itu dialokasikan untuk apa Pak Mariono? Ya, yang pasti utamanya pembelajaran, karena memang di era sekarang pembelajaran yang kita lakukan memang tidak hanya sekedar teori, tapi kita lebih mengutamakan ke praktek untuk penguasaan dan penguatan kompetensi anak-anak kami. Dan tadi sudah kami sampaikan, pada saat pembelajaran praktek yang tadi kami sampaikan bahwa hanya untuk pembelajaran di SMK 1 Purbalingga, khususnya untuk konsentrasi atau mata pelajaran produktif itu kita menggunakan sistem blok. Sehingga dalam sistem blok itu memperhitungkan berapa jam untuk sebuah atau sub kompetensi atau submater itu bisa tersampaikan, misalkan 4 jam, langsung di blok 4 jam. Kemudian misalkan butuh waktu 6 jam, langsung 6 jam. Sehingga anak itu dalam melaksanakan pembelajaran praktek itu akan tuntas dari awal sampai selesai. Terkait penjualan, ini dalam pembelajaran, karena udah berjalan sekian waktu, di samping pembelajaran, tapi juga live langsung juga ya. Live sale-nya itu untuk produk kami yang tadi sempat ditayangkan tuh karena untuk merupakan hasil dari UMKM di Kabupaten Purbalingga. Karena kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan UMKM juga UMKM di wilayah Kabupaten Purbalingga. Dan setelah pulang pun anak-anak masih banyak yang lanjut juga, karena mungkin merasa senang dan hobi. Namun demikian, dari kami tetap memberikan sebuah saran, jangan hanya terlena dengan satu kegiatan, tapi tetap untuk materi pembelajaran yang lain tetap dipelajari dan dipersiapkan untuk hari-hari yang lainnya. Gitu. Baik, tentunya ini jadi suatu program yang sangat positif bagi para siswa di sana. Kami titip salam Pak untuk siswa-siswi di SMKN 1 Purbalingga supaya semakin semangat. Kalau yang terbesar sampai hari ini sudah mencapai 2.600.000. Tapi ini bukan omset modal, tapi ini penghasilan. Baik. Di mana untuk hasil itu memang kami sarankan sementara di pending atau ada di rekening masing-masing dulu. Nanti pada saatnya di akhir semester akan bisa diambil karena untuk menilai seberapakah total atau nilai dari hasil pembelajaran. Karena di akhir semester kami melakukan penilaian hasil belajar berupa PJBL atau Project
based learning yang merupakan kolaborasi Iya, Pak antara Mariono, mapel produktif dengan kami mapel apresiasi adaptif dan normatif. langkah-langkah dan juga pencapaian yang sudah dilakukan ya di SMKN 1 Purbalingga. Semoga program ini bisa terus berkelanjutan bagi para siswa. Terima kasih sekali lagi Pak Mariono, Kepala Sekolah SMKN 1 Purbalingga, sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.